Data dari BMKG kelas 1 Juanda. Ini saya sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Teguh. Assalamualaikum. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bersama Billy Pak di studio Halo, Suara Sidoarjo pagi ini Pak. Ini sedang ya selamat ada, pagi Mas iya, Billy. sedang Bisa ada di didengar? kantor Pak ya. Bisa, suaranya bisa terdengar ini Pak. Iya betul sekali, Nah, ini betul sekali Mas. kita akan bahas sedikit terkait dengan kondisi curah hujan yang memang beberapa waktu lalu ini juga sempat tinggi ya. Bahkan Sidoarjo ini beberapa titik tergenang, Surabaya tergenang, bahkan Jakarta juga tergenang kemarin. Ini kira-kira akan seperti apa Pak untuk curah hujan yang tinggi ini akan berlangsung sampai kapan kira-kira ya? Iya, jadi bisa kami sampaikan untuk perkembangan dinamika iklim ataupun perkembangan dinamika cuaca di wilayah Jawa Timur secara khususnya. Di bulan Februari ini sebenarnya tidak perlu kaget ya, karena memang di bulan Februari ini memang masih dalam fase puncak musim penghujan, terutamanya Baik. dominasi di wilayah Jawa Timur bagian tengah dan Jawa Timur bagian utara. Kalau tengah itu yang meliputi dari wilayah Nganjuk, kemudian wilayah Jombang, kemudian wilayah Malang sampai dengan ke Tapal Kuda, wilayah Jember dan Banyuwangi, serta kalau kita bicara wilayah utara ya termasuk Sidoarjo, Surabaya, Tuban dan Pulau Barapat. Jadi sebenarnya Hmm. di bulan Februari ini kita masih dalam fase puncak musim hujan. Kemudian kalau untuk kapan prediksinya terkait dengan masa peralihan dan nanti awal musim kemarau, kalau dominasi terkait dengan eh, histori 10 tahun terakhir, kita memasuki awal musim kemarau Jawa Timur, umumnya di Mei dasaran pertama. Jadi Oh, di baik. bulan Maret dan April nanti, pertengahan sampai dengan akhir Maret, sampai dengan di bulan April, kita masih memasuki masa peralihan atau pancaroba. Ah, baik. Nah, ketika nanti di puncak musim penghujan kita masuk di masa peralihan, kita juga harus mengantisipasi karena biasanya di masa peralihan ini potensi cuaca ekstrim seperti angin puting beliung ataupun hujan dengan intensitas deras sesaat itu bisa kembali terjadi karena kondisi atmosfer tidak stabil pada masa peralihan. Kira-kira demikian, Mas. Baik. Sementara itu kalau saat ini dari Hmm. mungkin dari segi waktu beberapa waktu terakhir ini ya mungkin ya. Ini kondisi Hmm. pasang surut air laut juga berpengaruh Pak ya ternyata ya dengan kondisi banjir mungkin yang saat ini terjadi. Apakah kalau di laut ini untuk kondisi cuacanya juga lebih ekstrim begitu? Ya, kalau peningkatan kondisi cuaca di laut ataupun peningkatan tinggi gelombang memang di beberapa perairan Jawa Timur ini juga sekarang juga harus diantisipasi terkait dengan potensi ketinggian gelombang yang antara 1,2 sampai dengan 2,5 meter dan juga 2,5 sampai dengan 4 meter. Jadi karena memang beberapa wilayah di Indonesia juga terpengaruh secara tidak langsung adanya beberapa gangguan di wilayah utara Indonesia sehingga membentuk pemicu peningkatan ketinggian gelombang karena kecepatan anginnya juga sudah cukup meningkat di beberapa wilayah perairan. Nah, di ketinggian gelombang 1,2 sampai dengan 2,5 meter ini berlaku, ini ada peringatan dini gelombang tinggi berlaku tanggal 25 besok sampai dengan tanggal 26. Ini di wilayah perairan Laut Jawa Utara bagian Bawean, Laut Jawa Selatan Bawean, Laut Jawa Baik. Timur Masalembo, sehingga sampai dengan perairan Kepulauan Tuban, perairan Tuban, perairan Kepulauan Sapudi, dan perairan Kepulauan Kangean. Sedangkan 2,5 sampai dengan 4 meter ini di wilayah perairan selatan Jawa Timur dan di Samudra Hindia sampai Jawa Timur. Ini informasi dari rekan-rekan BMKG Maritim Penyangga Surabaya. Ah, baik. Nah, jadi kalau kaitannya banjir sama pasang surut air, memang hanya beberapa wilayah saja ya yang bisa terpengaruh dengan kondisi tersebut. Hmm. Misalnya kalau di Surabaya tentu saja di wilayah utara yaitu di Tanjung Perak. Kemudian kalau kita menilik ke selatan, biasanya di daerah pesisir pantai, wilayah kalau di dekat Sidoarjo ini di Talanganyar itu ya biasanya Ah, kondisi-kondisi genangan. sedati begitu Pak ya? Ya betul sudah. Baik. Itu untuk Hmm. ketinggian ombak yang tadi disampaikan bahkan bisa sampai 2 meter begitu ya. Hmm. Itu aman untuk melaut Pak ya sampai dengan saat ini? Jadi memang ada beberapa saran untuk keselamatan terkait dengan aktivitas di laut. Memang terkait dengan beberapa kegiatan pelayaran, yaitu kalau untuk perahu nelayan ya
ketika kecepatan angin lebih dari 15 knot ini harus diperhatikan. Nah, betul. Kemudian kapal tongkang, kapal fibel, kapal feri ini kecepatan anginnya di atas 16 knot sampai dengan 21 knot yang menjadi perhatian. Jadi sebenarnya bisa kita antisipasi ya Mas dengan update dengan perakiraan ketinggian gelombang yang kita biasa pakai di BMKG Maritim Darat. Jadi sebenarnya lebih kepada perahu-perahu yang non permanen ya, seperti perahu lain yang kecil-kecil itu yang harus diwaspadai karena ketinggian di atas 1,5 meter tidak disarankan untuk beraktivitas karena itu cukup berbahaya. Baik. Pak, sementara itu kalau tadi disampaikan memang ini berlangsung sampai dengan April begitu Pak ya, untuk kondisi curah hujan yang masih tinggi, kemudian masa peralihan juga. Apakah ada beberapa rekomendasi Pak yang sudah diberikan kepada pemerintah daerah khususnya mungkin di Kabupaten Sidoarjo ya, terkait dengan mungkin ada beberapa ancaman banjir dan lain-lain begitu? Ya, jadi sebenarnya kita BMKG juga selalu bekerja sama dan selalu berkolaborasi dan bersinergi dengan beberapa instansi lain ya, dalam hal ini kalau kita bicaranya kebencanaan ya dengan BPBD Provinsi Jawa Timur ataupun BPBD Kabupaten Sidoarjo kalau kita dekat dari kantor kami. Kemudian kepanjangan BPBD Jawa Timur itu tentu saja akan disebarluaskan dengan BPBD daerah lainnya. Artinya supporting informasi terkait dengan perkembangan dinamika atmosfer, perkembangan cuaca, perubahan iklim, support informasi tentu saja dari BMKG untuk bisa disampaikan kepada BPBD sehingga kepanjangan tangan lainnya ialah untuk stakeholder terkait sampai ke tingkat daerah dalam hal ini kabupaten ataupun kota. Nah kalau update mereka dengan kolaborasi kita selalu ibaratnya kalau di BPBD sama kami sudah kayak suami istri lah Mas. Jadi kita betul. selalu mengeluarkan informasi yang cenderung biasanya memang surat terkait dengan rilis ya terkait dengan potensi 2 bulan, potensi 3 bulan ke depan untuk wilayah Jawa Timur. Jadi kita rutin koordinasi terkait dengan itu. Nah, langkah lanjutannya ini memang perlu kolaborasi yang tadi kalau kami sampaikan kepanjangan dari informasi tersebut nanti ya sehingga menjadi tindak lanjut dari rekan-rekan di daerah dalam ini dinas-dinas terkait misalnya dari pemerintah kota, pemerintah kabupaten ataupun sampai dengan ke wilayah-wilayah yang paling terkecil yaitu di wilayah RT ataupun RW di sekitar. Seperti itu. Sementara itu, apakah sejauh ini ada Pak mungkin efek dari La Nina yang beberapa waktu lalu sempat kita rasakan begitu ya? Ini kan mungkin cukup lama juga ini untuk La Ninanya begitu Pak? Iya, sebenarnya kalau kita melihat La Nina ataupun anomali La Nina yang kita sudah rilis di akhir tahun 2020, memang dampaknya itu masih nanti sampai bulan April hingga Mei 2021. Oh, baik. Tetapi artinya tidak seluruh wilayah Indonesia akan terdampak anomali tersebut. Kalau kita sekarang peningkatan curah hujan, kita memang lebih kepada monsun baratan ataupun angin monsun dari Asia yang lebih mendominasi di wilayah Indonesia, sehingga membawa masa uap air yang lebih basah dari wilayah Asia. Tapi kalau kita melihat, kalau kita pemahaman La Nina kemarin kita sudah sampaikan, memang La Nina yang efektif mempengaruhi sampai ke wilayah Jawa Timur seperti rilis kita di akhir tahun 2020 memang hanya sampai kisaran dari bulan Agustus ya sampai dengan bulan Desember. September sampai dengan Desember. Jadi September sampai dengan Desember itu yang lebih mendominasi berpengaruh secara khusus di wilayah Jawa Timur. Akan tetapi untuk di bulan Januari, Februari ini peningkatan curah hujan yang terjadi lebih kepada daripada musim kita karena musim kita masih musim penghujan ya. Pola musim kita kan musimnal ya. Jadi lebih dominasi masa uap air basahnya dari wilayah Asia yang cukup aktif di periode saat ini. Baik. Jadi selain memang karena faktor La Nina tadi juga ini memang sudah masuk musim hujannya kalau dari pola musimnya begitu Pak ya? Jadi kalau di Indonesia itu kan ada beberapa kriteria musimnya. Artinya kalau di wilayah Jawa, NTT, Bali, NTB itu kita menganut musim pola monsunal. Sedangkan kalau kita bicara di pulau lainnya, kalau kita bicara di Sumatera ini malah sekarang kekeringan di sana. Oh, justru kekeringan Pak ya? Baru malah Pekanbaru dan sekitarnya itu sekarang malah minim turun hujan. Jadi ataupun di wilayah lainnya seperti di wilayah Ambon dan sekitarnya malah minim. Jadi artinya pola-pola tersebut memang tidak seluruh wilayah Indonesia ketika di bulan Januari Februari ada terjadi peningkatan curah hujan, tapi dominasi paling banyak memang terjadi di Januari Februari sampai nanti di April nanti yang
menganut pola monsunal, yaitu di wilayah Jawa, NTT, Bali, kemudian NTB, Kalimantan bagian selatan, Kalimantan bagian barat, Sulawesi bagian selatan, hingga sebagian Sulawesi bagian tenggara. Kira-kira demikian. Baik. Jadi memang tidak seluruhnya ya. Ini kalau Sidoarjo memang sudah polanya. Bahkan tadi disampaikan Sumatera ternyata ini hampir kekeringan begitu ya, karena curah hujannya kurang. Sebenarnya kalau kekeringan belum sih, cuman di wilayah Sumatera, terutama Sumatera yang bagian agak tengah dan Sumatera bagian sedikit ke arah utara itu memang polanya berbeda, bukan pola monsunal. Mereka lebih kepada dipole mode dan juga daripada pola ekuatorial yang berpengaruh di wilayah tersebut. Baik. Sementara kalau dari sebaran hujan sendiri di Jawa Timur ini, apakah merata atau seperti apa ini, Pak? Kalau sebaran hujannya ini? Nah, sebaran hujan ini kan, jadi di Jawa Timur juga terbagi beberapa zona musim. Jadi kalau zona musimnya ada yang puncaknya di bulan Januari, ada yang musim hujannya di bulan Februari. Ada juga puncak musim penghujannya ada di Maret dasaran pertama, ataupun kemarin di awal di Desember dasaran terakhir. Nah, kalau kita bicara di bulan Februari ini, monitoring curah hujan dasarianan sampai dengan tanggal 20 kemarin atau dasaran kedua bulan Februari, memang yang banyak terjadi curah hujan yang cukup tinggi di wilayah Jawa Timur bagian tengah dan Jawa Timur bagian utara, serta wilayah Tapal Kuda. Ya, Jawa Timur bagian tengah itu ya seperti wilayah Nganjuk, kemudian Malang, kemudian Jombang, Sidoarjo, Surabaya, sampai dengan ke Tapal Kuda di wilayah Bondowoso, Jember, Bondowoso, sampai dengan di Bengkulu. Seperti itu. Baik. Jadi memang berbeda-beda begitu ya, meskipun masih satu wilayah provinsi berbeda. Kalau wilayah selatan ya seperti wilayah Pacitan, kemudian Malang bagian selatan, Panjang bagian selatan, ataupun wilayah Trenggalek bagian selatan, itu memang puncaknya sudah terlewati ya, puncak itu terjadi di bulan Januari kemarin. Akan tetapi saat ini juga masih musim hujan, karena seperti kita ketahui puncak musim hujan nanti akan masih mengalami fase akhir musim penghujan. Kemudian berikutnya ada mengalami fase masa peralihan ataupun pancaroba, sehingga itu menjadi kewaspadaan kita bersama untuk mengadopsi informasi agar mendapatkan informasi yang tepat untuk terkait dengan penanganan ataupun antisipasi bencana alam. Baik. Jadi Pak, ini karena memang Sidoarjo kan saat ini bisa dikatakan masih puncak-puncaknya. Kira-kira apa yang besok akan mungkin kemungkinan besar bisa terjadi di Kabupaten Sidoarjo untuk potensi hujan tinggi dan lain-lain? Ini kira-kira seperti apa, dan mungkin sarannya Pak buat masyarakat ini juga sebagai penutup mungkin? Ya, kalau Sidoarjo kan kalau saya melihat memang masih cukup tinggi ya potensi curah hujan. Saya rasa himbauan dari kami memang artinya tetap waspada, tetap tenang, tetap mengupdate informasi yang valid daripada badan terkait dalam hal ini BMKG, karena memang di fase di bulan Februari ini kita masih di musim penghujan. Nah, untuk di puncak musim penghujan ini lebih yang harus diwaspadai adalah potensi hujan dengan intensitasnya sedang hingga lebat dengan durasi yang relatif lebih lama. Efek lanjutannya kalau kita bicara di perkotaan Sidoarjo, pasti tentu saja potensi banjir ya ataupun genangan di beberapa wilayah Sidoarjo akibat dari topografi ataupun dari struktur di wilayah kota Sidoarjo sendiri ataupun dari luapan sungai. Nah, ini harus diantisipasi. Kemudian kedepannya memang harapan kami masyarakat bisa peran serta terhadap dengan kondisi-kondisi saat ini agar selalu proaktif mengambil informasi di website kami di juanda.jatim.bmkg.go.id. Kemudian kalau untuk sosmed kami di @info_bmkg_juanda atau layanan 24 jam by telepon di 031 866 8989. Saya kira baik, kalau begitu tadi juga sangat bermanfaat ya. Memang cuacanya masih berubah-berubah, tapi ini musimnya memang polanya musim puncak-puncaknya bulan Februari. Ya, kalau di Sidoarjo mungkin yang lebih diperhatikan itu kan di wilayah-wilayah yang berbatasan langsung dengan Kali Porong itu ya. Betul. Kemudian Tanggulangin. Nah, kemudian di wilayah Kerembung dan sekitarnya itu yang biasanya ada hujan di daerah hulu. Kalau Kerembung itu kan berbatasan langsung dengan daerah Mojosari dan sekitarnya ya. Nah, ini harus diantisipasi karena memang kita harus melihat pola-polanya ini banjir karena hujan deras atau kiriman dari luapan sungai dari hulu atau ke hilir. Baik. Harus
diantisipasi karena biasanya dengan struktur daerah yang lebih rendah, kemudian pendangkalan sungai, itu juga saya kira mempengaruhi terkait dengan bencana-bencana lainnya seperti banjir ataupun genangan di wilayah perkotaan. Betul. Betul sekali nih Pak Teguh. Kemarin saya juga sempat terjebak hujan yang cukup lama ini setelah ikut kegiatan BPPJN di Porong ya. Ya, betul Baik. sekali. Jadi memang kawasan yang ada di selatan ini juga lebih rawan begitu ya sahabat ya, karena dekat dengan perbatasan dan ada sungai besarnya juga. Jadi Pak Teguh, kalau begitu terima kasih Pak atas informasi yang sangat berharga Ya, ini Pak. sama-sama. Semoga Mas Willy. kedepannya kita tetap bisa berkolaborasi untuk memberikan informasi kepada masyarakat Pak ya, agar nanti bisa Siap, lebih siap, waspada siap. begitu dalam menghadapi musim penghujan seperti ini. Terima kasih Pak Ya. Teguh atas waktunya. Selamat Ya. pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.